Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu, yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Milad ke-111 Muhammadiyah. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Muhammadiyah berdiri pada 18 November 1912, sehingga 2023 ini sudah memasuki tahun ke-111 atau juga bisa dikatakan memasuki abad kedua. Nah, pemirsa, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menetapkan bahwa tema Milad Muhammadiyah 2023 yaitu ikhtiar menyelamatkan semesta. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut lagi mengenai Milad ke-111 Muhammadiyah, kita langsung saja sapa dan diskusi langsung bersama ayahanda kita yang sudah di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof untuk pekan ini? Alhamdulillah. Hari ini lagi baik. Lagi baik, selalu baik ya baik. Pak Prof setiap harinya. Pak Prof tadi berbicara tentang Milad ke-111 Muhammadiyah dengan tema ikhtiar menyelamatkan semesta. Nah, kita ingin tahu nih para kader dan juga warga persyarikatan, tema ini tuh latar belakangnya dan maknanya itu seperti apa sih Pak Prof? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, sudah tidak terasa kita sudah akan menjelang tanggal 18 November 2023. Tadi disebutkan bahwa milad kita sekarang milad ke-111. Jadi itu melalui tahunnya Masehi ya. Kalau miladnya tanggal 8 Zulhijjah itu lain ya, akan ke 145 nantinya. Jadi ke 115 maksud saya. Jadi ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah organisasi, di mana organisasi-organisasi lainnya lebih dulu kan banyak yang sudah tidak. Kuncinya memang seperti yang dikatakan oleh Allah, ialah fa amma mayan paunasa payam kusupil ardi. Apapun yang bermanfaat bagi manusia, maka dia akan tetap di bumi. Jadi kunci keabadian, kunci kekekalan dalam sebuah organisasi atau orang adalah bermanfaat. Selama Muhammadiyah bermanfaat, selama itu juga insya Allah Allah tetap memberikan perlindungan dan umur panjang bagi Muhammadiyah. Masya Allah. Tema sekarang itu ialah tema manfaat. Jadi kita ini besok tanggal 18 November itu akan diadakan seminar dari tanggal 17 dan 18 tentang perubahan iklim ya. Dimana kita tahu bahwa iklim dunia ini sedang ada dalam keadaan yang kritis. Kalau kita ambil bukunya dari Frieder, yaitu Hot, Flat, and Crowded. Jadi dunia ini sudah panas, crowded itu adalah sesak, sudah hampir 8 miliar sekarang itu. Dan flat itu rata sekarang itu dunia itu, seolah-olah rata. Karena sekarang itu hampir tidak perbedaan waktu, informasi antara di Eropa maupun Indonesia hampir sama kan. Sehari di Eropa kejadian disiarkan, di sini sekarang sudah bisa menerima. Oleh karena itu ini tema dari climate change itu, perubahan iklim itu, kita Muhammadiyah prihatin dengan keadaan itu. Oleh karena itu Muhammadiyah berusaha untuk mengingatkan kita semua tentang bagaimana menyelamatkan bumi ini. Jangan sampai bumi ini hancur sebelum waktunya ya. Oleh karena itu kita ingin menyelamatkan dengan cara yang sangat
strategis. Kita akan mengundang pakar-pakar seluruh dunia, termasuk juga tokoh-tokoh agama untuk kumpul di Yogyakarta tanggal 17-18. Dan puncak acara miladnya yang kita adakan adalah pada tanggal 18 malam. Ya, kita akan mengundang sejumlah orang termasuk ketua PWM dan juga tokoh-tokoh penting untuk hadir termasuk peserta seminar. Nanti ada ibu negara Turki yang hadir juga. Nanti akan hadir di sana, dan tema ini kan memang menyelamatkan semesta, ikhtiar menyelamatkan dunia dari kehancuran sebelum waktunya. Kalau sudah waktunya nanti ya itu aja. Udah tawakal aja begitu ya Pak? Ya, waktunya nanti kan Allah yang tahu kapan. Indahu ilmu sa'ah. Hanya Allah lah yang tahu kapan hancurnya bumi. Tapi kita jangan sampai sebelum hancur bumi ini sudah tidak bisa dihuni. Anak cucu kita sudah tidak akan katanya menurut perkiraan tahun 2050 itu panas sekali, di atas 40 derajat. Sekarang pun udah panas Bapak. Ya. Kita hanya tinggal 27 tahun lagi. Ya kalau saya mungkin entah ada entah tidak ada 27 tahun. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, milenial dan generasi Z kan akan mengalami. Sehingga waktu itu tahun 2050 itu orang tidak berani keluar rumah, mereka lebih senang tinggal di rumah. Bayangkan saja, sekarang saja sekitar terasa ya di Jakarta ini sampai 34, 39 malah pernah Pak Prof. Jadi sangat panas itu terasanya, sehingga mengakibatkan banyak flu, batuk ya. Nah itu mungkin Muhammadiyah ingin satu-satunya ormas di Indonesia yang peduli terhadap lingkungan. Dan kita ingin menunjukkan kepeloporan Muhammadiyah di berbagai pendidikan dulu paling duluan, lalu juga kesehatan, terus juga panti sosial, dan sekarang kita ingin menjadi pemula dan pionir dalam bidang kepedulian terhadap penyelamatan bumi dari kerusakan. Ya. Insya Allah. Memang di tahun yang memasuki 111 ini tentunya Muhammadiyah sangat banyak tadi Pak Prof memberikan kebermanfaatan begitu ya Pak Prof. Tentunya tadi juga Muhammadiyah ingin menjadi pelopor atau inisiasi dalam penyelamatan semesta dunia begitu. Nah Pak Prof, sepertinya sangat banyak sekali nih perbincangan dan pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada Pak Prof. Tentunya kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMu, dan kita masih membahas mengenai ikhtiar menyelamatkan semesta, tema dari Milad ke-111 Muhammadiyah. Tadi Pak Prof menyinggung soal kebermanfaatan Muhammadiyah untuk bangsa begitu atau untuk negeri. Nah, bisa nggak sih Pak Prof menjelaskan kembali memasuki abad kedua ini tentunya sudah banyak sekali kiprah Muhammadiyah baik itu dari bidang pendidikan, sosial, kemanusiaan begitu. Nah, hal yang paling menonjol kiprah dari Muhammadiyah untuk negeri atau semesta ini apa saja Pak Prof? Ya, saya kira kita banyak sekali Neng ya. Tantangan abad kedua Muhammadiyah itu sangat kompleks, rumit. Karena terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, terutama perubahan pada peralatan telekomunikasi dan komunikasi. Termasuk juga sumber-sumber informasi sekarang berubah. Dan manusia tidak lagi berhubungan secara fisik, tapi sekarang bisa berhubungan dengan non-fisik, itu dunia maya, online. Ini menjadi tantangan besar bagi Muhammadiyah, oleh karena itu Muhammadiyah sekarang itu sedang menggiatkan dengan digitalisasi semua program dan amal usaha Muhammadiyah, sehingga ini tidak hanya harus berbentuk pertemuan fisik, tapi pertemuan berbentuk online dan virtual nanti ke depan itu. Dan sekarang ini menjadi satu proyek besar tentang pengumpulan big data dan juga bentuk-bentuk nanti semacam perubahan-perubahan dari fisik ini menangani pendidikan, kesehatan, terus juga ekonomi,
termasuk ya ini kepedulian kita terhadap hal-hal yang bersifat sangat penting ya, sangat urgen untuk kita hadapi ya. Seperti halnya climate change seperti yang kita sudah lakukan itu. Baik. Pak Prof, untuk memasuki 111 ini tadi Pak Prof kan menyampaikan bahwa ada kegiatan seminar begitu untuk menghadirkan dalam puncak acara Milad ke-111 Muhammadiyah ini. Nah, adakah hal atau kegiatan lain Pak Prof? Ada, diantaranya kita ingin pengumpulan dana abadi untuk pendidikan. Oleh karena itu besok itu juga launching pengumpulan dana abadi untuk pendidikan. Maksud nanti pendidikan itu ialah untuk supaya sekolah-sekolah kita itu lebih mandiri. Kita ingin punya uang yang cukup besar ya, triliunan nanti, dan mudah-mudahan ini bisa tercapai. Tapi besok itu kita targetkan kita hanya 111 miliar dulu waktu launching itu, dan nanti itu kita akan kembangkan terus sampai triliunan ke depan. Nah, itu kita akan coba untuk memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah melakukan bantuan sekolah Muhammadiyah, termasuk juga gaji-gaji guru ke depan itu. Jadi seperti halnya negeri lah, negeri atau PNS itu kan guru-guru ASN itu digaji oleh negara. Ya kita pun ingin nanti ke depan guru-guru sekolah Muhammadiyah itu digaji oleh Muhammadiyah. Ya. Setelah kita mempunyai sumber dana yang kuat nanti ke depan. Oleh karena itu besok itu di samping tadi seminar juga launching itu, dan juga biasa penghargaan pada orang-orang yang berprestasi mengabdi di Muhammadiyah. Apakah itu di sektor guru atau orang yang membangun sekolah. Katakanlah besok itu di Sumatera itu ada orang yang telah membangun 20 sekolah Muhammadiyah dengan uang sendiri sambil dia orang sederhana. Ya kita ingin dia kasih penghargaan. Di samping yang lain, penghargaan-penghargaan di bidang ekonomi, di bidang perjuangan dakwah dan lain sebagainya. Ya kita ingin semacam expose lah, dan juga ada keperhatian, kepedulian terhadap orang-orang yang sudah mengabdi di pelosok. Dan kebetulan Majelis Pusaka Informasi pun menyelenggarakan Fakhruddin Award kedua. Fakhruddin Award itu adalah salah satu bentuk semacam pengumpulan informasi dari pelosok-pelosok tentang sejarah Muhammadiyah dan orang-orang yang menonjol dalam pengabdian Muhammadiyah. Lalu nanti dibukukan dan nanti akan kita kasih hadiah sebagaimana yang telah terjadi pada tahun yang lalu. Ini Fakhruddin Award kedua ya. Itu mudah-mudahan nanti ini sukses dan kita akan berikan hadiah pemenang pertama yang bisa menulis secara baik, informatif, aktual, dan pukul faktual. Nanti itu akan seperti itu. Artinya memang tadi sangat banyak juga sekali kegiatan yang dilakukan untuk memasuki tadi Milad ke-111 Muhammadiyah. Juga tadi disampaikan fokus untuk climate change atau seminar untuk perubahan iklim tadi ya Pak Prof ya. Nah Pak Prof, tadi kan Pak Prof sedikit menyinggung dari climate change sendiri begitu. Nah pilot project setelah nanti kegiatan dari seminar itu nanti apa saja Pak Prof? Ya nanti diserahkan ke Majelis Lingkungan Hidup, Majelis LKHI. Nanti mereka yang akan membuat hasil rekomendasi dari seminar itu, operasionalnya ada di tangan LKHI. Mungkin penanaman pohon 1 juta pohon gitu di tiap-tiap ranting, cabang, ataupun nanti pembersihan ekologi ruangan, atau nanti semacam ada pengabdian masyarakat seluruh mahasiswa Muhammadiyah untuk menyuburkan atau menghidupkan tanah-tanah mati. Saya kira nanti itu bagian lembaga lingkungan hidup yang akan membuat program-program yang merupakan hasil rekomendasi
dari seminar yang dimaksud. Baik Pak Prof. Artinya juga dilakukan oleh warga atau kadar persyarikatan ya Pak Prof ya. Dan tadi salah satunya untuk lomba untuk umum ya Pak Prof ya? Ya, untuk umum lomba penulisan karya ilmiah. Baik, Masya Allah. Artinya pemirsa di rumah juga secara umum, juga masyarakat umum boleh mengikuti dan tentunya mempersiapkan diri untuk mengikuti tadi salah satunya kegiatan lomba penulisan begitu karya ilmiah untuk memasuki kegiatan 111 Milad Muhammadiyah. Dan pemirsa, perbincangan kita semakin menarik lagi mengenai Milad 111 Muhammadiyah tentunya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMu dan kita masih membahas mengenai Milad ke-111 Muhammadiyah dengan tema Ikhtiar Menyelamatkan Semesta. Dan kita juga masih bersama ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI. Pak Prof, sebetulnya tadi sudah di-spill sedikit nih puncak acara dan tanggalnya untuk puncak Milad ke-111 Muhammadiyah. Boleh disampaikan kembali Pak Prof, puncak acara dari Milad Muhammadiyah ini nantinya di mana begitu dan seperti apa saja kegiatannya? Ya, puncak Milad insya Allah akan diselenggarakan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena itu adalah sebuah tempat yang luas, bisa menampung ribuan orang. Kita rencanakan orang datang 3.000 lebih lah di sana. Sisanya mereka di luar, mungkin pasang velodrome atau apa di luar supaya bisa menonton kegiatan-kegiatan di dalam. Karena kalau ditampung di dalam terlalu overloaded ya, sehingga tidak akan membuat khusyuk jalannya cerita itu. Dan acaranya sudah kita susun sedemikian rupa dengan juga diselingi tarian-tarian dan insya Allah TVMu diwajibkan untuk menyiarkan langsung. Di samping nanti juga kita minta ke media-media lain, televisi-televisi lain, baik yang ada di Jogja maupun yang bersifat nasional. Itu. Baik, Pak Prof, tadi Pak Prof juga menyinggung soal sosial kemanusiaan dan dengan tema Milad ke-111 Muhammadiyah ini kan ikhtiar menyelamatkan semesta. Seperti yang kita ketahui kan di Indonesia bahkan dunia lah ya Pak Prof, kita sedang berduka begitu dengan adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Nah, apakah juga ada hubungannya Pak Prof selain tadi tentang penyelamatan dunia terkait dengan tema ini Pak Prof? Ya, sebetulnya umat Islam itu dianjurkan oleh Allah untuk selalu berbuat islah, berbuat kebaikan ya, terhadap apapun juga. Contohnya surat Hud ya, ayat 62. Wa ansa'akum minal ardi wastamarakum biha. Engkau dibuat dari bumi dan engkau harus memelihara bumi ini. Artinya kita diwajibkan oleh Allah untuk memelihara bumi ini. Jangan sampai merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak di bumi setelah Allah memperbaiki sedemikian rupa. Tapi sekarang kita lihat manusia itu pada serakah di mana-mana. Sehingga mereka tidak lagi memperhatikan nasib anak cucunya. Yang penting bagi mereka bagaimana mengelola uang sebanyak-banyaknya sehingga hutan-hutan dibabat, gunung-gunung dirubuhkan. Itu ekologi akan terjadi ketidakseimbangan. Itulah makna Allah zaharal fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka terjadilah kerusakan di laut dan di daratan akibat dari tangan-tangan manusia, keserakahan manusia. Di Indonesia saja kita lihat begitu tuh. Sehingga terasa oleh kita sekarang bagaimana udara panas, hujan jarang turun. Itu akibat dari kelalaian, keserakahan dari sementara orang. Kenapa saya serakah? Karena mereka ada orang-orang maha kaya, bukan orang kaya, maha kaya, ya. Yang mungkin sudah uangnya di mana-mana juga tidak tertampung, lalu mereka masih ingin kaya, masih ingin kaya. Itulah yang disebutkan oleh Allah. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah.
celakalah orang yang mengumpat, ialah orang-orang yang selalu mengumpulkan hartanya dan dihitung-hitung. Mereka merasa bahwa dirinya dengan harta itu akan abadi. Itu dan sekarang itu Muhammadiyah mengingatkanlah, ini sudah rusak. Saling mengingatkan gitu ya Pak. Supaya mereka kembali untuk kembali ingat bahwa ini sudah terusak dan akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu. Masya Allah. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara. Barangkali Pak Prof bisa menyampaikan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempatkan begitu ya sampai memasuki 111 Muhammadiyah ini, Pak Prof. Silakan. Ya, saya kira ini dalam waktu dekat kepada warga Muhammadiyah, mari kita rayakan Milad Muhammadiyah ke-111 ini. Dengan di daerah masing-masing dari mulai pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Adakan gerakan-gerakan yang bermanfaat yang ada hubungannya dengan tema Milad sekarang, yaitu ikhtiar menyelamatkan semesta. Mungkin kita akan berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yaitu bagaimana dunia ini akan melambat rusaknya, tidak terlalu cepat ya. Dan itulah mungkin kiprah Muhammadiyah pada semesta, dan itu menuruti kehendak Allah dan diperintahkan oleh kepada kita. Oleh itu mungkin ini berupa ibadah kita ya, berubah ibadah dia. Dan kepada masyarakat semua, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita, minimal di lingkungan masing-masing, di rumah masing-masing, jaga kebersihan, tanami tanah-tanah yang kosong dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, apakah itu bunga atau buah atau apapun juga, sehingga akan bermanfaat bagi kita, termasuk menyelamatkan iklim yang kita sama-sama tergantung kepada iklim itu. Kalau udara segar, napas kita juga lega, maka terjadi peningkatan kesehatan, derajat kesehatan di antara kita. Oleh karena itu, selamatkanlah bumi. Ini merupakan ikhtiar dari kita untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas pencerahan dan penjelasannya tadi terkait Milad ke-111 Muhammadiyah, dan sangat banyak sekali kiprah-kiprah Muhammadiyah, khususnya sudah memasuki abad kedua ini ya Pak Prof ya. Dan tadi dengan tema ikhtiar menyelamatkan semesta ya, kita juga sama-sama menjaga lingkungan, khususnya lingkungan terdekat kita agar tidak terpecah begitu, tidak rusak bumi dan dunia seisinya ini ya Pak Prof, sehingga kita masih bisa menikmati dunia dengan baik dan bisa memberikan kebermanfaatan. Dan pemirsa, untuk informasi lagi tadi untuk puncak acara Milad ke-111 Muhammadiyah yaitu pada 17-18 November 2023, dan puncaknya dilaksanakan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan tentunya pemirsa bisa juga menyaksikan melalui siaran langsung dari TV Muhammadiyah. Sekali lagi pemirsa, terima kasih Pak Prof, terima kasih juga atas informasinya, dan terus saksikan catatan akhir pekan TV Mus setiap pekannya, setiap minggu, setiap Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.